Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama channel Kreasi Mang Dedi. Kali ini Mang Dedi akan memberikan video sebagai media pembelajaran untuk pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 2, yaitu tentang menghindari perbuatan riya dan nifaq. Namun sebelumnya, jangan lupa tetap like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Materinya yaitu menolak akhlak tercela, riya, dan nifaq. Kompetensi intinya untuk pembelajaran kali ini yaitu sesuai dengan kompetensi inti di kurikulum 2013, yaitu KI 1-nya tentang sikap spiritual, KI 2-nya tentang sikap sosial, KI 3-nya keterampilan, KI 3-nya pengetahuan, dan KI 4-nya keterampilan. Untuk standar kompetensinya yaitu menolak akhlak tercela, riya, dan nifaq, membiasakan diri menghindari akhlak tercela, riya, dan nifaq, memahami akhlak tercela, riya, dan nifaq. Selanjutnya 1.4-nya mensimulasikan contoh perilaku riya dan nifaq serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyadari kewajiban menghindari perbuatan riya dan nifaq dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku sifat riya dan nifaq dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pengertian riya dan nifaq, menjelaskan pengertian riya, menjelaskan pengertian nifaq, mengidentifikasi akhlak tercela, riya, dan nifaq, menganalisis pengaruh negatif riya dalam kehidupan, dan menyimpulkan hikmah menghindari akhlak negatif tersebut. Yang pertama itu pengertian riya dan nifaq. Riya berarti menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Itu perilaku yang harus kita hindari. Nifaq secara bahasa atau secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu dari sarangnya, dimana jika ia dicari dari lubang yang satu maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Itu menunjukkan seseorang yang tidak bisa dipegang omongannya ya barangkali. Riya merupakan bentuk syirik kecil yang dapat merusak dan membuat ibadah kita serta kebaikan yang kita lakukan tidak ternilai di hadapan Allah. Al-Quran menegaskan larangan berbuat riya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu adalah penjelasan tentang riya Quran surat Al-Baqarah. Riya apabila kita lakukan itu mempunyai dampak negatif yang harus kita hindari. Di antaranya kita sulit untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu merasa tidak tenang, hidup selalu dalam kegelisahan. Yang ketiga, hilangnya wibawa, hilangnya nama baik kita ya. Itu akibat daripada riya. Selanjutnya, menyebabkan orang selalu ingin membanggakan diri ya, menyombongkan diri. Selanjutnya juga riya dapat mempengaruhi perasaannya sendiri.
dia akan selalu dalam kegalauan, dalam kegelisahan. Selanjutnya juga ria itu adalah penyebab utama daripada kesombongan. Contoh perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari ya banyak sekali yang menunjukkan sifat-sifat ria tersebut, yaitu contohnya menyedekahkan uang untuk keperluan masjid di hadapan orang banyak dengan harapan mendapat pujian dari orang, mengundang anak yatim demi memperoleh pujian dari orang lain. Untuk siswa-siswa misalnya mengerjakan tugas hanya ingin dipuji oleh gurunya, dia membantu teman hanya untuk mendapat pujian dari temannya, itu adalah salah satu perbuatan dari dia. Itu sangat harus kita hindari. Selanjutnya kita ke pengertian nifaq ya. Dikutip dari buku Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, dijelaskan bahwa pengertian nifaq adalah ketidaksamaan antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang dilakukan. Misalnya jika hatinya kafir akan tetapi perbuatannya beriman, maka seorang muslim tersebut dapat dikatakan sebagai nifaq. Orang yang nifaq itu adalah orang yang munafik. Munafik itu lain di mulut, lain di hati. Yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, itu adalah munafik. Dalil tentang nifaq terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajidalahum nasyiro. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di dalam neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pun penolong bagi mereka. Itu adalah terdapat dalam Quran surat An-Nisa. Nifaq atau munafik adalah perbuatan yang sangat harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Nifaq atau munafik itu sangat berbahaya ya dalam kehidupan. Kita harus sangat menghindari perbuatan nifaq tersebut. Nifaq akan menyebabkan pelakunya terhalang dari doa orang-orang mukmin. Apabila seorang melakukan munafik atau nifaq, kemudian ada orang yang mendoakan doa baik untuk dirinya, maka doa tersebut tidak akan nyampe, karena doa tersebut akan terhalang oleh perbuatan nifaq tersebut. Selanjutnya, sholat mereka pun saat nanti sudah meninggal akan terhalang oleh perbuatan nifaq tersebut. Jadi itu perbuatan yang harus sangat kita hindari. Nifaq akbar menyebabkan azab di dunia dan akhirat. Nifaq akbar bila seorang menampakkan kekufurannya, maka ini mengharuskan adanya permusuhan antara pelaku dengan kaum mukminin. Jadi nifaq itu luar biasa dahsyat dampak negatifnya, jadi harus kita hindari perbuatan tersebut. Contoh dari perbuatan nifaq atau munafiknya, contohnya kalau berjanji tidak menepati, kalau berkata suka bohong, mengaku Islam dan beriman tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan zakat, tidak mau mengaji, tidak mau berpuasa. Selanjutnya diberi amanah oleh orang lain, maka dia akan berkhianat, tidak menyampaikan amanahnya. Dan apabila dia berjanji juga mengingkari. Itu adalah perbuatan-perbuatan nifaq atau munafik. Itu sekali lagi perbuatan yang harus sangat kita hindari. Demikian materi di pelajaran akidah kelas 7 semester 2, yaitu tentang bahaya atau perilaku menghindari perbuatan ria dan nifaq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya Anda bisa menonton video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.